Jadi awak kalau pun mengecek bersama ibu, kau dah bisik-bisik lah kan? Kalau bisik-bisik dah jadi rusuh tadi tu. Mengecek bersama-sama pun temanya yang tambahkan bersama-sama. Itu maka kalau duduk bersama-sama, ibu cari temanya yang umum. Mungkin tentang cuaca, Allah sebelum tentang keadaan apa yang presiden, ya, tentang Pak Prabowo, ya, sama Pak Jokowi, itu boleh lah, paham orang satu orang, ya, tapi jangan bicara sesuatu yang orang tidak ada ini, kalau ada, itu memisahkan dia dari keramaian, itu tak boleh, tidak beradab. Termasuk tema pembicaraan itu Bapak Ibu, harus orang itu mengerti. Aku kalau pulang kampung, orang di kampung Kerajo itu ke sawah, ke ladang, tanam lobang, tanam bawang, kacang. Aku pulang kampung Ibu, coba bercerita tentang kuliah, mengajar di kampus. Ini orang kampung bingung ibu, dan antunya keadaan kampus, apalagi bawa bahasa-bahasa, ya kan, transformasi, edukasi, ya, apa namanya itu, pakai sisi itu, kece apa di kampung kamu teang, ya tentu begitu loh. Aku kalau pulang kampung ke kota, aku jawab aku tanya lalu gini Pak, keadaan gini bawang, keadaan kantang itu, dua jam bisa menjadi kantang. Ya itu kira-kira kali, tidak betul. Kok aku tanya kantang, bawang, lado, yusawanal panjang, seribu ikut apa? Masuk ini, nya mengerti. Tapi kalau aku bercerita tentang itu, ya, globalisasi, itu pun tidak boleh, ya, apalagi misi-misi, itu ya, makanya Bapak Ibu, kecuali ada hal penting yang ditanyakan, saya tanya jawab sedikit, tapi jangan aneh. Itu adil ke telinga, aku dibuat telinga. Yang sabana ibu hati, ibu pasti ibu hati. Itu kenapa bisi-bisi tiga tadi itu, dosa, ismun, oduan, permusuhan akan datang, maksiat, ya maksiat, melanggar aturan, tidak boleh begitu di majelis begitu. Ya, itu satu, tidak boleh berbisi-bisi. Kata Allah, jadi dibuat takullah ya. Allazi ilaihi tusharun, bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kelak. Kenapa ayat bisi-bisi ini Bapak Ibu diingatkan kita tentang hari mahsyar, hari nanti kita dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Ayat bisi-bisi, larangan berbisik-bisik itu ditutup dengan peringatan mahsyar. Wa ilaihi tusharun, engkau akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Kenapa begitu? Ibu kalau bisik-bisik, maka ibu akan memikul dosa orang itu di padang mahsyar nanti, atau dosa atau pahala ibu yang diberikan ke dia, karena itu bahagian dari syatab namanya. Karena kata Nabi nanti ada orang bangkrut karena dia harus menyerahkan amalnya kepada manusia. Salah satu penyebab dia bangkrut amalnya syatamahaza, karena mulutnya pernah menyakiti perasaan orang. Perasaan orang sakit karena mulut itu salah satu terkena najwa, karena bisik-bisik kita. Kita berbisik-bisik, orang di sebelah ibu hatinya, sakit hatinya, maka ibu akan memberikan amal ibu ke dia atau dosa dia dikasihkan di padang mahsyar itu terjadi nanti. Ya, itu alasannya kenapa ayat bisik-bisik dihubungkan dengan yang mahsyar, wa ilaihi tusyar. Nah makanya ibu, ya, mulai hari ini jangan bisik-bisik juga. Kalau duduk sama-sama tak boleh bisik-bisik. Kalau bisik-bisik penting, minta izin ke orang sebelah. Pak, Bu, Abu, ada penting mana aku lupa mau sampai tempat pas tadi. Tidak ibu itu, jualan perempuan itu. Nah, pada ibu artinya itu. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu perbuatan setan.
Kenapa bisik-bisik perbuatan setan? Karena bisik-bisik itu akan membuat sedih orang lain. Tuh. Jadi bisik-bisik itu perbuatan setan. Karena bisik-bisik itu akan membuat sedih orang lain. Kata Allah begitu. Ya. Kenapa perbuatan setan? Karena setan itu nanti baca di surat Al-Maidah 91. Apa misi setan? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu selalu menginginkan manusia itu bermusuhan dan saling benci. Dua yang diinginkan setan dari manusia. Kalau bisa hidup manusia itu al-adawah, saling menjauh, saling bermusuhan, dan baghdha, saling benci. Ingat bisik-bisik awal permusuhan. Itu makanya an-najwa minas syaitan. Karena yang diinginkan setan itu awak menjauh dan mendakik, awak permusuhan, saling benci, dan itu awalnya dari bisik-bisik. Makanya baru setan itu paling tidak nyaman orang itu duduk sama-sama lalu dia akrab, itu setan tidak nyaman. Setan akan mencoba berupaya memisahkan, saling menanamkan kebencian di hati mereka. Makanya misi setan yang pertama itu membuat kita ini hidup saling tidak suka, saling benci. Itu setan begitu. Makanya kalau ada orang bercerai, itu setan paling gembira. Iya, kalau ada suami istri bercerai, itu setan itu promosi jabatan. Karena kan setan itu kan kinerjanya itu, ya, kan kinerja setan itu ada laporan itu. Jadi ada LKH atau laporan kinerja harian setan itu. Iya, ada laporan kinerja harian. Ya. Jadi setan itu setiap hari melapor itu, karena ada GM-nya, iblis. Ya, ada general manager itu. Jadi iblis itu kata Nabi bertahta di lautan. Jadi lautan bertahta iblis. Dan setiap hari dia menerima kedatangan, ya, pasukannya dari setan untuk melapor apa yang sudah dia perbuat. Setan satu lapor. Apa benar? Apa yang kau kerjakan hari ini? Syamu tadi berjudi. Kata iblis, bagus, bagus. Lanjut. Siapa lagi? Maju. Saya Anda. Apa yang kau kerjakan? Si Anu tadi berzina. Bagus, bagus. Lanjut, lanjut, silakan. Begitu terus tuh, sampai ada satu setan berkata, lapor komandan, kalau dari kau, si Anu tadi malam dengan istrinya masih akur. Tadi saya bikin berdekat dan mereka sudah bercerai hari ini. Apa kata iblis? Ang duduk di samping ambo. Langsung promosi jabatan. Kalau yang tadi bagus, berzina bagus, minum khamar bagus, tapi ketika ada setan yang melapor, itu suami istri tadi bercerai gara-gara saya, kata iblis, ang duduk dan kiamu jadi sepri. Jadi setan itu promosi jabatan karena ada orang bertengkar. Kalau ada orang bertengkar, berkelahi, itu kenapa khamar itu minuman setan. Kenapa khamar minuman setan? Karena khamar itu pangkal pertengkaran, perkelahian, pembunuhan. Makanya di bab-bab itu tidak acok cekak, tidak acok pembunuhan. Awalnya dari khamar itu. Karena akal kalau dah hilang, ini emosi lah kongko dong. Itu makanya acara joget-joget dangdut itu lapang tuh cekak. Karena mabuk. Dan setan itu bercakap, bertangkap, mabuk, membunuh, aduh, misi. Itu alasannya an-najwa minas syaitan, seperti khabar setan. Karena sama-sama akan merusak hubungan baik kita. Bisi-bisi, gitu. Nah, makanya bisi-bisi itu dilarang karena itu perbuatan setan. Gitu. Jadi kalau itu bisi-bisi, ada setan. Dia bisi-bisi perbuatan setan, pergi bisi-bisi, itu setan. Setan. Nah itu ya yang tak boleh di jangan bisi-bisi.
Itu yang 10 ya, sebalik, 2 balik, 3 balik. Senin lah. Senin masih ada. Begitu lah dulu. Ada pertanyaan Ibu? Pak, silakan Pak. Masalah apa kita berkata-kata pada istri atau suami tadi sekarang udah menjadi budaya kayaknya ada panggil mama atau panggil papa, panggil ayah atau panggil bun, abun. Itu udah dibiasakan orang sekarang, banyak diperhatikan. Ya. Apakah itu termasuk dosa, Ustaz? Iya, khawatirnya iya itu silhab namanya. Jadi caranya diubah saja, tambah nama anak, Mama ya, Mama Sonia, Yang ditanyakan bentuk apakah itu termasuk dosa? Kalau itu masuk zina kan ulama tidak sepakat saya katakan, tapi jumhur ulama melarang. Kalau dilarang berarti dosa. Jangan-jangan apa memanggil ibu bunda pun, ibu dalam apa terlalu jama, baru sudah lalu jama apa pada jama awak. Lalu iya. Panggilannya kan hanya syariat aja, hakikatnya kan enggak, itu bukan mamanya. Iya. Kalau perceraian itu Bapak Ibu, suka apa sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar jatuh. Itu masalahnya. Ini kan tidak semuanya sepakat, saya katakan tadi. Sebagian besar ulama melarang. Makanya di Timur Tengah itu ibu tidak akan pernah suami memanggil mama, memanggil umi, tidak akan pernah. Mereka panggil mama itu anaknya. Nabi tidak pernah memanggil Khadijah umi. Yang Ummu Zainab, Ummu Fatimah, gitu. Memang begitu caranya. Tapi kalau Pak Nabi Asuh itu, aku tidak menunggu Pak, ya kan? Tumpuk layaman isu. Aku lebih asuh justru dan banyak ubah dan tahu tumpuk layaman. Apa dulu Pak? Untung layaman. Kok masalah di akhirat justru apa di padang pasar itu sempat menjadi masalah. Apa dulu minggu rumah budak tak boleh dilarang tu zihar tu dosa Pak, itu dosa Pak. Kecil apa? Ampu dulu tak ada niat berjihad. Aku membawa tu memang itulah kebiasaan. Sudah apa diskusi malaikat kan Pak aku apa? Alah beda lah, alah beda mana Pak tu? Kan beda dah situ kau. Ojek kena aku apa kacau Pak itu masuk. Akhirnya kancung lah, nanti maka sebaiknya dihindari gitu. Apa ambo bego, apa ambo Pak, tanya aku sampai gini Pak, apa ambo dulu sama ambo kau gitu. Kau sadar itu kau itu sampai gini Pak kau gitu Pak. Sama apa ambo itu sih. Kalau ama boleh bawa kemakan awak itu jangan dulu tuh Pak. Dah ada loh ke apa kok mam makmu ya itu kesama kelakar mam itu kan panggilan itu tergantung apa ke level status. Kalau ibu, kalau bunda itu berlanjut mungkin waktu sampai itu di waktu itu bunda. Kalau mama aku tuh sudah ATM bayar lah dari tangan. Kalau mami itu kartu kredit tuh. Ya sesuai aja level ekonomi. Sama dia panggil apa? Kalau abah hanya abah aku pasti mungkin ke sawah, ke ladang, ke rajono makan kucu ubi itu ya kacang panjang banyak teki tempe ikan tapi sekali seminggu bapak tuh. Kalau ayah mungkin apa tuh guru pegawai itu ayah mungkin belanja lah kadang-kadang tuh. Kalau apa aku tak tinggi ibu dapat apa tuh. Kalau papi aku tak ke Eropa belanja. Apa ke sawah ke ladang pagi menanam cangkul ibu. Sarawak sapi yang cabai ya.
Tuh aku apa ya Pak, aku ke sawah tuh dada dedi gitu. Kerja yang ditampuk agak, nah itu namanya dah. Kan menghina, dia bukan ada yang canggung. Dada dedi, dia balik kalau kan ditampuk baru. Menghina itu namanya, kan dah. Jadi panggilan itu ibu, sesuai dengan lanjut. Jangan seorang Indo Pak, Indo sesuai dengan lanjut Pak. Ya kan? Ambo kabar, aku panggil apa? Apa aku? Kalau lanjut sekali seminggu dua kali itu. Itu pun satu piano, ya kan? Ada udah tambah lanjut, sekali seminggu lanjutnya. Sekolah di hari lanjut baru Sabtu saja di masa. Itu bangkok bapak. Tapi anakku bayar kamu, ini lebih tinggi menurut dia. Ayahnya kamu, sesuai dari lanjut. Itu sebarang panggil aja dulu. Yang tadi itu apa sesuainya saja. Jadi ibu kepada ibu apa kalau bisa panggilin nama anak, kan mama Alif, mama mama Sonia tergantung lah. Tapi ada sebagian mengatakan kalau tidak niat dan zihar katanya tidak apa-apa. Tapi saya sarankan supaya aman, Ya panggil saja lama ya dia tidak salah. Siapa ibu bapak kan ada panggilan ibu yang khusus dulu. Aduh, pasti aduh dari situ tidak ada. Ya, aku istri aku kamu sampai gini mandi apa? Sampai gini. Tapi anak-anak aku ada pada bapak kamu. Kan kadang-kadang alasannya gitu kan, doa mewayah, melunak, majana, itu tidak senang, tidak lihat. Apa aku sampai gini berkau sama aku, kami daripada berkau sama aku. Karena baca, ya, tidak mungkin itu betul. Kayak mungkin kecuali ini kan, ada katanya latak dulu itu, tidak mungkin lagi nih bau apa-apa, gampang. Ya pasti tahu kan itu. Kalau enggak Pak Abdul senang pakai rancak. Apa jangan dulu lah, mudah-mudahan aman, di akhirat itu, ya kan? Awal kan kadang-kadang tak biasa lah. Kan di cuci bapak ini kan puluhan tahun kan, membau mama, bunda, mami kan puluhan tahun dah. Tiba-tiba diubah kan juga agak janggal gitu. Kalau tidak niat katanya tidak apa-apa. Tapi ini dah apa tu kalau ibu Asia tu dalam biasa itu. Mereka lah biasa tidak penyelamat ya. Sama lah ibu dulu memindahkan abang udah kaya tu. Ada transisi juga balik. Akhirnya dia coba dia. Dia dengan musuh balik dia. Abang sendiri. Gitu ya. Kan lebih mesra lah Pak. Ibu memanggil Pak dengan abang dengan udah tu lebih mesra daripada bapak. Saya lah tu. Lebih indah hasil itu. Udah lebih hebat hasil itu. Udah tu lebih terhormat. Apalagi udah ayam. Kalau itu lebih pada udah saya, abang saya itu melompet langsung. Daripada bapak tapi ibu tak apa-apa bagi bapak yang kami yang beliau masalah ya, tapi tak semua sepakat. Itu yang saya katakan tadi, jumhur ulama melarang, khawatirnya itu bahagian dari zihar gitu. Tidak ada masalah betul memanggil abang, memanggil budak itu bukan penghormatan juga. Orang sudah menjawab panggil mas, tapi itu ya mungkin sudah sampai tua juga tidak ada masalah. Nah itu dulu bapak dulu ya. Tapi ya Pak doa. Kok hari itu Pak agak gaya gitu. Tadi lah, untuk lihat juga. Jangan ambil itu udah nggak berganti. Aku dulu sebelum beranak gaji itu udah beda. Itu tidak mengubah lah, Itu udah gaya itu tidak lah boleh itu tapi kan. Sensasi itu minta wiko. Tidak ada apa-apa itu. Orang rumah tidak boleh. Sayang.
Makanya ada kayak orang bapak ibu ayah tuh ibu apa nak buahnya. Iya pak romantis banget ibu. Coba tuh panggil sayang panjang tuh. Aku lupa lah bos. Nah begitu kan bapak ibu ya. Jadi kita mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.